Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 10 Agama Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang Bapak banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bertemu pada pembelajaran ilmu tafsir, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari materi pada bab yang kedua. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, topik kita pada hari ini adalah mempelajari tentang pengertian tafsir, takwil, terjemah Quran, dan ilmu tafsir. Jadi topik kita atau materi kita pada hari ini adalah yang terpampang pada slide berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita harus mengetahui dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian tafsir. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian takwil. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian terjemah Al-Quran. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian ilmu tafsir. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, mari kita masuk pada materi. Nah, materi kita yang pertama adalah yakni pengertian tafsir. Kepada anak-anakku sekalian, silakan disimak ya baik-baik supaya bisa lebih memahami tentang pengertian tafsir ini. Nah, pengertian tafsir secara bahasa menurut Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran berasal dari kata fassara yufassiru tafsira, yang mengandung daripada makna al-idahu wal bayanu, yang artinya di situ adalah penjelasan. Kemudian al-kashfu, atau yang disebut di situ adalah pengungkapan, dan kashful maradi anil labzil mushkili, yakni yang berarti menjabarkan kata yang samar, menyikap sesuatu yang tertutup, atau menyikap maksud suatu lafal yang sulit dipahami. Nah, ini adalah pengertian tafsir secara bahasa atau etimologi. Nah, dalam Al-Quran sendiri menyebut kata tafsir sebanyak 1 kali. Di sini ada ayat Al-Quran, yakni surah Al-Furqan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, ini ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 33. Di situ ada dijelaskan, yaitu dengan kalimat tafsira, ya, berupa penjelasan. Nah, sedangkan secara istilah ya atau terminologi, para ulama mempunyai pandangan yang berbeda, yakni sebagai berikut. Jadi ada beberapa pandangan para ulama ya. Silakan kalian simak. Nah, yang pertama di sini adalah yaitu menurut Al-Jazairi.
Al-Jazairi, yaitu seorang penulis At-Tafsir Al-Asyar. Beliau menerjemahkan tafsir itu adalah mensyarahkan lafal yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksudnya. Nah, ini adalah menurut Al-Jazairi, ya. Kemudian yang kedua, menurut Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitab beliau Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran, beliau menerjemahkan tafsir adalah ilmu yang membahas Al-Quran dari segi pemahaman maknanya sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kemampuan manusia. Nah, yang ketiga di sini adalah menurut Al-Jurjani, ya, dalam kitab At-Ta'rifat. Beliau menjelaskan tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran, baik segi urutannya, kisahnya, sebab turunnya atau asbabun nuzul, dengan mengemukakan kalimat yang menunjukkan pada makna secara zahir, ya, atau yang disebut dengan terang. Nah, kemudian yang keempat, menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah, nah, di sini bisa kalian lihat, ya, menurut beliau mengatakan adalah ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu muradihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan atau menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Nah, ini adalah pengertian tafsir secara etimologi menurut pendapat atau pandangan daripada para ulama. Baik, sekarang yang kedua adalah kita masuk kepada pengertian takwil. Nah, takwil secara etimologi atau logawi atau yang disebut dengan bahasa adalah ar-raj'u, ya, yakni kembali atau mengembalikan, atau yang disebut dengan as-siyasatu atau mensiasati, dan al-mailu. Jadi al-mailu di sini maksudnya adalah memalingkan. Maka secara istilah takwil mempunyai beberapa definisi, di antaranya adalah, nah, ini salah satu definisi daripada secara istilah tentang takwil, yakni di situ disebutkan adalah at-ta'wilu huwa sarful lafzi am ma'nahu az-zahiri ila ma'nan yahtamiluhu idza kana lil muhtamali alladhi yarahu muwafiqan lil kitabi was sunnati. Nah, apa maksudnya? Pengertian menurut istilah di sini yakni adalah takwil ialah memalingkan lafal dari maknanya yang zahir kepada makna lain yang juga dipunyai lafal itu jika makna lain yang dilihat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini adalah secara istilah, ya. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa takwil itu adalah tarji'u syai'in ila ghayatihi ay bayanu ma yuradu minhu, yang artinya mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menjelaskan apa yang dimaksud dari sesuatu. Nah, dari dua pengertian di atas, ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mentakwilkan Al-Quran adalah memalingkan kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran
dari makna yang zahir atau yang tersurat kepada makna batin atau yang tersirat. Karena makna batin itu lebih sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya adalah pengertian terjemah. Nah, terjemah di sini secara bahasa adalah menyalin ya. Jadi secara bahasa artinya menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalih bahasakan. Jadi, substansi terjemah adalah memindahkan bahasa pokok kepada bahasa sasaran dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud daripada awalnya. Nah, terjemahan Al-Quran ini ada dua macam ya, yakni terjemah harfiah atau secara lafziah. Kemudian yang kedua, terjemah tafsiriyah atau yang disebut dengan maknawiyah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan atau menerjemahkan adalah, ini syaratnya ya. Yang pertama, penerjemah harus benar-benar mengetahui dan menghayati kedudukan dan aspek-aspek dari kedua bahasa, yaitu bahasa asal dan bahasa terjemah. Kemudian yang kedua, penerjemah harus mengetahui pola kalimat dan ciri khas kedua bahasa. Yang ketiga, bahasa terjemah harus memenuhi semua makna dan maksud yang ada pada bahasa asal. Dan yang keempat, bahasa asal tidak boleh melekat pada bahasa terjemah lagi. Nah, ini adalah pengertian terjemah, pembagian terjemah, dan juga syarat atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan. Nah, sekarang yang keempat, di sini adalah pengertian daripada ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini juga merupakan daripada salah satu cabang dari ulumul Quran. Baik, kita lihat pengertian daripada ilmu tafsir. Nah, menurut Hasbi As-Siddiqi, ilmu tafsir adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzulul ayat atau turunnya ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab-sebab turunnya, tertib makiyah dan madaniyahnya, muhkam dan mutasyabihnya, mujmal dan mufasalnya, halal dan haramnya, wa'id dan wa'id, janji dan ancaman, dan amar atau sesuatu perbuatan yang senantiasa diperintahkan, dan nahi sesuatu yang dilarangnya, serta i'tibar dan amsalnya. Nah, ini pengertian daripada ilmu tafsir. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga syarat-syarat menafsirkan Al-Quran bagi seorang mufassir, yaitu tidak sembarangan ya dalam mentafsirkan daripada Al-Quran. Yang pertama, dia berakidah yang benar. Kenapa? Karena akidah itu sangat-sangat mempengaruhi dalam setiap penafsiran. Nah, kemudian yang kedua, tidak menafsirkan dengan hawa nafsu. Apa maksudnya? Karena akan memenangkan pendapatnya sendiri tanpa melihat dalil yang ada. Jadi, tidak boleh mentafsirkan mengikuti daripada hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan referensi dalam menafsirkan. Nah, yaitu menafsirkan dengan Al-Quran, kemudian dengan As-Sunnah, perkataan para sahabat, lanjut lagi kepada para pendapat daripada tabi'in. Nah, itu namanya mengurutkan referensi dalam menafsirkan. Kemudian yang keempat, memiliki pemahaman yang mendalam. Nah, di sini agar bisa mengarahkan suatu makna atau menyimpulkan suatu hukum sesuai dengan dalil-dalil syariah atau dalil-dalil syar'i atau syariah ya, yang sesuai dengan hukum-hukumnya. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir di sini adalah memahami pokok-pokok ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, seperti ilmu nahwu atau yang disebut dengan ilmu gramatikal bahasa Arab ya. Kemudian
istiqaq atau pecahan atau perubahan dari suatu kata kepada kata yang lain, kemudian al-ma'ani, al-bayan, al-badi, ilmu-ilmu qiraat, usul fiqh, asbabun nuzul, kisah-kisah ya, nasih dan mansukh dan lain sebagainya yang merupakan daripada unsur-unsur pokok dalam ilmu tafsir. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pengertian tafsir, kemudian takwil, kemudian terjemah Al-Quran, dan juga ilmu tafsir. Nah, kepada anak-anakku sekalian, apabila ada yang kurang jelas dari apa yang sudah Bapak jelaskan di sini, silahkan bertanya pada aplikasi e-learning kita, yakni pada item timeline ya. Silahkan bertanya di situ atau melalui via WA, boleh silahkan. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.